Sebuah kisah kali ini berjudul First Love. Yuk kita simak ceritanya. Berawal dari pertemuan di pesta ulang tahunku yang sederhana. Hanya sekedar makan siang sepulang kuliah. Yang kuundang selain sahabat hanya teman-teman yang kukenal di kelas dan juga beberapa kakak tingkat. Dia kulihat di antara para tamu. Hanya dia satu-satunya yang belum pernah kulihat dan kukenal. Itulah pertama kali kulihat dia. Sosok tinggi, berparas, kalem. Aku sih biasa saja. Ya mungkin emang itu salah satu kakak tingkatku di kampus. Pertemuan kedua saat aku dan dua sahabatku Eli dan Rena ke perpustakaan. Eli dan Rena yang mengenalnya menegur. Ia senyum dan langsung akrab. Cuma aku saja yang diam. Kita pun pulang bareng setelah ditraktir makan di kantin olehnya. Selanjutnya jadi sering berpapasan di kampus. Entah dia sama temannya atau sedang sendiri. Memang serba tak terduga. Sampai akhirnya secara kebetulan aku dan dia pulang bareng. Aku jadi diantar pulang olehnya secara tidak sengaja. Dan aku pun sudah tidak terlalu canggung lagi. Bisa mengobrol dengannya sepanjang jalan. Lihatlah ketika aku sedang asik jalan sendirian di kampus, dia tiba-tiba mengiringi langkahku dengan menegur dengan cerianya. Hei, kamu, kok kamu? Suatu hari dia menelpon, mengajak untuk ke perpustakaan yang berada jauh dari kampus kami. Aku juga anggota di sana katanya. Boleh, aku mau tahu, mungkin lebih lengkap. Oke, nanti aku jemput ya. Dan dia menjemputku di rumah, lalu kita pun pergi berdua dengan berboncengan motor Vespanya yang berwarna biru. Untuk pertama kalinya, aku jadi merasa aneh. Ada deburan di dada dan desiran halus kala berdekatan dengannya. Dia memang anggota di perpustakaan itu yang cukup terkenal. Kami memilih buku-buku bersama dan membawa beberapa buku untuk dipinjam. Lalu dia mengajakku menikmati makanan di sebuah restoran. Hari itu hatiku gembira sekali. Berduaan saja menikmati makanan dan mengobrol. Dia selalu membuatku tertawa dengan joke-joknya. Dan kali ini dia pun mengantarku pulang. Aku sedikit salting sebenarnya. Kenapa dia so sweet banget. Tapi aku senang. Kali ini dia mengantarku hingga menyempatkan untuk duduk dulu di teras rumah. Dan menyempatkan untuk minum es jeruk yang kusediakan. Bahkan bersalaman dengan mama untuk pamit. Aku tersenyum-senyum saja. Mama meledek dengan main mata. Tampak dia memperhatikan diriku yang masih berada di dalam rumah di dekat motor Vespa birunya. Itulah makanya aku merasa aneh. Ada apa dengan dia? Kenapa dia tampak sesosweet itu? Dan kupandangi wajahnya lumayan juga. Apakah ini artinya? Ketika dia sudah pergi, mama meledek dengan, dia pacarmu ya? Enggak, kakak kelas, sautku. Kok tingkah kalian beda? Apa yang beda, Ma? Mama kan pernah muda. Kelihatan kok orang yang lagi jatuh cinta. Ah, masa sih, Ma? Aku langsung masuk ke kamar sebelum mama melihat pipiku yang bersemu merah. Saat di dalam kamar, aku mulai
melihat-lihat buku yang dipinjam di perpustakaan tadi. Tanpa sengaja ada lipatan kertas terjatuh. Semula kukira kartu anggota perpustakaan yang jatuh. Ternyata pas lipatan kertas kubuka, ada sebait puisi berjudul Untuk Kamu. Tiba-tiba saja ada sepotong hati yang ingin kuraih, memadu dalam hatiku. Bolehkah dariku? Entah bagaimana perasaanku saat itu. Degup dadaku terasa makin kencang. Aku tak menduga apa yang kurasakan padanya juga dirasakannya. Apakah ini cinta? Ternyata dia pandai merangkai kata dengan sebentuk puisi indah untuk mencurahkan isi hatinya padaku. Detik itu mungkin aku ingin terbang, dijatuhi cinta yang kuinginkan, yang pertama kalinya kurasakan. Ia pun sama. Semalaman ini aku jadi sulit nyenyak. Paginya aku telat bangun namun tetap berangkat kuliah. Mataku mencari-cari apa nanti bertemu dia di kampus. Walau beda ruangan di gedung kami satu lantai, aku resah. Sosoknya tak kulihat, mungkin dia tak datang atau sebetulan tak saling jumpa. Teman-temanku tampak sepertinya meledekku. Kayaknya kok lo beda deh. Ada apa sih? Iya, jangan-jangan. Aku hanya tersenyum simpul pada mereka. Setelah 2 minggu tak bertemu, akhirnya kami berpapasan secara tak terduga di anak-anak tangga menuju kelas. Aku berdesir lagi. Dia senyum cerah. Hei, bukunya udah siap. Sudah. Nanti kita kembaliin mau. Kemarin aku gak sempat menemenin ibuku mudik. Nggak nanya. Oh gitu, cetusnya nyengir. Dan akhirnya pulang kuliah, aku pergi bersamanya kembali ke perpustakaan itu. Sejak itu kami sering mendatangi dan aku pun sudah membalas curahan hatinya dengan puisi pula. Sejak itulah hari-hariku selalu bersamanya. Akhirnya Rena dan Eli tahu bahwa aku punya hubungan dengan dia. Terasa 4 tahun lamanya. Kala itu dia diwisuda sarjana. Aku pun mendampinginya dengan perasaan gembira. Betapa dia telah sukses lebih dulu dariku karena memang dia kakak tingkatku 2 tahun di atasku. Aku sudah merangkai cita-cita pula dengan dia. Dan saat aku akhirnya lulus dan diwisuda juga, dia pun mendampingiku. Aku merasa kami semakin jelas. Dikala orang tuaku mulai bertanya-tanya tentang hubungan kami, anehnya dia banyak diam. Lalu kunjungannya ke rumah mulai tak sesering biasanya. Aku pun heran. Di hari ulang tahunnya aku tetap datang untuk memberi kado dengan kumpul dengan keluarga besarnya. Tapi kurasa sikapnya dingin. Aku bertanya. Dia tak menjelaskan apa-apa. Hubungan kami 4 tahun, cinta pertamaku. Tak ada harapan lebih serius. Entah ada apa. Tiba-tiba dia kirim pesan via WhatsApp. Tak beri alasan. Katanya kita berpisah.